Sikit jangan aku. Mas! Ini siapa, Mas? Ini sekretaris aku. Sekretaris? Mas pacaran ya? Kok kalian mesra-mesraan gini sih? Enggak, udah kamu jangan berisik. Aku lagi banyak kerjaan. Kami itu siapa? Mbak, maaf ya. Saya ini sekretarisnya Mas Edo. Jadi kemana Mas Edo pergi, saya harus ikut. Dan lagian menurut saya kalau kita mesraan apa gandengan tangan, itu udah wajar dong. Lagian Mas Edo udah nyaman sama saya, makanya jadi istri itu yang becus dong. Kamu ya? Udah enak, kamu apa-apaan sih ini? Udah kamu pergi sana. Mas mau kemana? Mas jangan pergi, Mas! Mas! Jadi dalam Al-Quran itu pernah disebutkan begini, bahwa perempuan yang jahat itu akan memperoleh laki-laki yang jahat. Laki-laki yang jahat akan memperoleh perempuan yang jahat. Laki-laki yang baik akan memperoleh perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan memperoleh laki-laki yang baik. Supaya ibu memperoleh laki-laki yang baik, tidak memperoleh laki-laki yang jahat, maka berusahalah ibu untuk menjadi perempuan solehah, perempuan yang baik. Jadi kalau sekarang sudah terlanjur ibu punya suami dan ibu suaminya selingkuh, tadi ibu mengatakan saatnya bermuhasabah, saatnya berintrospeksi diri. Mungkin suami saya selingkuh ini karena saya berbuat dolim, berbuat tidak baik, berbuat bodoh, sehingga saya memperoleh ini. Supaya saya memperoleh laki-laki yang solehah, gak usah kawin lagi. Perbaiki sikap hidup ibu, perbaiki akhlak hidup, perbanyak amal soleh. Ini akan berimbas insya Allah pada laki-laki yang menjadi baik, menjadi soleh, dan menjadi yang bertanggung jawab. Lalu bagaimana ibu kehidupan rumah tangga ibu setelah ibu tahu suami berselingkuh? Setelah suami saya ketahuan selingkuh, saya bercerai dengan suami saya. Karena dia lebih memilih perempuan itu ketimbang saya. Status cerainya sudah diputuskan hakim atau? Sudah. Sudah Iya. diputuskan. Jadi anak-anak dengan saya. Karena Ada berapa putra putri? Ada putra putri? Ada berapa? Ada 2. 2. Nah ibu sekarang kerja apa? Buat Saya sekarang kerja di Hotel Bintang 5 sebagai resepsionis. sebagai resepsionis. Dan saya dengar katanya ibu juga udah mulai membuka hati untuk laki-laki lain ya, betul ya? Betul. Sudah menuju jenjang pernikahan atau tidak? Atau belum? Sudah sih, saya kebetulan ketemu dengan laki-laki yang baik, yang lebih mapan. Dan saya menikah siri karena dia punya istri. Jadi saya di Madu. Jadi Bu Eda istri keduanya dia? Iya. Istri pertamanya tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Pak Ustadz, Ya. oke, untuk seorang laki-laki ya punya hak untuk menikah tanpa izin sama istrinya. Ya. Ini bagaimana Pak Ustadz? Kalau misalnya ada dari istri pertamanya mungkin akhirnya nggak rela gitu, jatuhnya Memang tidak ada ketentuan dalam Islam bahwasanya untuk masna itu harus dapat izin dari istri yang pertama gitu. Karena di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam itu kuncinya hanya adil. Jadi bahwa ini harus mendapat izin suami atau istri pertama atau istri yang sebelumnya misalnya, itu tidak ada ketentuan yang secara tegas dinyatakan dalam Quran. Itu ketentuannya memang harus adil. Jadi sebetulnya pernikahan secara syar'i, saya tidak mau menyebutkan pernikahan siri, Mas, karena nikah itu tidak boleh siri. Kalau kawin boleh siri, nikah itu harus diumumkan, orang harus tahu. Makanya ada saksi. Di situ kan artinya tidak ada nikah siri itu, ada saksinya kok siri. Maka saya lebih suka menyebutnya nikah syar'i, karena ini sesuai dengan ketentuan syariah. Yang dilakukan ibu untuk melakukan nikah syar'i itu sebetulnya nggak menyalahi ketentuan apapun gitu. Cuma yang ingin kita sampaikan ke ibu kan pernah punya pengalaman yang tidak baik berkaitan dengan kehidupan poligami dari ayah. Tolong itu jadi pelajaran bagi ibu. Jangan sampai itu terulang ke orang lain lagi. Ibu sekarang mengalami hal yang sama menjadi istri kedua. Bimbing, ajak suami untuk berbuat adil.
ajak ingatkan suami jangan sampai bersikap dolim baik kepada istrinya maupun anak-anaknya yang pertama. Ini pelajaran terbaik. Ini insya Allah jadi amal solehah Ibu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibu, bagaimana kehidupan rumah tangga Ibu nih setelah menikah sama suami kedua? Sama suami kedua juga saya cerai juga. Hah? Iya. Iya. Karena suami yang kedua itu ternyata KDRT sama saya. Ya, Masya Allah. Oke, jadi sekarang Ibu tinggal sama Anak-anak. anak-anak. Dari yang suami kedua ini dapat anak? Iya, satu. Satu? Iya. Jadi bertiga nih semua? Iya. Nah Ibu juga tetap menghidupi mereka dari yang sebagai resepsionis itu? Iya, pokoknya saya kerja apa saja yang penting halal untuk menghidupi anak-anak saya, karena punya suami kedua-duanya nggak ada yang bertanggung jawab. Tapi Ibu nggak ada komunikasi sama sekali sama mereka berdua? Nggak ada. Soal nafkah gitu, Nggak membahas ada. itu nggak ada? Nggak ada. Oke, Pak Ustadz, ini ketika pisah Pak Ustadz, kewajiban suami tentunya pasti harus ada dong Pasti untuk nafkah harus anak-anak ada. ya Pak Ustadz. Hukum negara maupun hukum agama itu tetap suami berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab terhadap anaknya karena dia punya anak. Kalau terhadap suami mungkin sudah putus karena sudah nggak ada hubungan secara formal, secara syar'i, sehingga kewajiban-kewajibannya, tanggung jawabnya menjadi gugur. Tapi terhadap anak ini sebetulnya dia masih punya tanggung jawab, masih punya kewajiban untuk melakukan itu. Kalau ini nggak ditunaikan berarti dia dolim, karena lari dari tanggung jawab. Iya. Begitu, Mas. Iya, anak-anak nanyain ayahnya. Ya nanya sih, tapi mau bilang gimana lagi? Memang keadaannya harus seperti ini. Nah, dari dua pelajaran Ibu menikah dengan dua pria itu, adakah rasa Ibu ingin membuka hati lagi untuk laki-laki lain? Sepertinya enggak. Saya mau berjuang dulu untuk anak-anak saya, dan saya mau istiqomah sama Allah, memperbaiki diri. Pak Ustadz, kalau dalam kehidupannya kita nih Pak Ustadz, kita memutuskan, oke, boleh dibilang karena belajar dari pengalaman yang kemarin, oke, saya berhenti, saya nggak mau menikah lagi, saya cuma mau ngurus anak nih Pak Ustadz. Itu nggak apa-apa dalam agama Pak Ustadz? Jadi begini, itu soal pilihan. Tapi bahwasanya orang kan sering bilang, jodoh, rezeki, mati Di tangan. itu di tangan Allah, gitu. Ini menurut saya bahwa tekad mau ngurus anak dan saya bersumpah nggak akan nikah, itu menurut saya nggak bijak, bukannya nggak baik. Karena siapa tahu nanti Allah membuka hati, Allah memberikan seorang laki-laki yang lebih baik. Sebaiknya kalau mereka bertekad, berjanji, ya janji kepada Allah, ya Allah saya mau niat ngurus anak ini secara baik. Kalau toh nanti ada jodoh, tolong berikan jodoh yang baik, yang bisa membimbing saya, mendidik anak saya menjadi orang baik. Jadi kalau langsung menutup diri untuk tidak menikah, ini bukan satu sikap yang bijak juga. Karena jalan ke depan kita kan tidak tahu, gitu. Lebih baik bertekad dan meminta mana yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Itu Ibu ya. Karena Ibu jalan masih panjang. Ibu masih perlu mendidik anak-anak. Dan ini mendidik ini akan lebih baik kalau ada pendamping yang baik. Ada imam yang baik. Karena Ibu juga belum terlalu tua ibaratnya, yang akan lebih baik seperti itu. Tapi ya wallahu a'lam, kalau ternyata Allah menghendaki itu, tapi sebaiknya jangan menutup diri dulu untuk itu. Mohon kepada Allah jodoh yang terbaik, imam yang terbaik, yang bisa menjadi teman pendamping dalam mendidik dan membina anak-anak. Sekarang Ibu Eda tahu Ibu Eda menikah lagi dan kemudian jadi istri kedua pada saat itu ya? Tahu. Ya ibu saya sedih juga sih, karena apa yang pernah dirasakan oleh ibu saya kok dirasakan juga oleh anaknya gitu. Ya, mau gimana lagi? Gimana lagi? Nah untuk itu kan pada saat itu kan Ibu Eda ikhlas ya untuk jadi istri kedua. Ada niatan untuk komunikasi dengan istri pertamanya waktu itu? Nggak ada. Nah, istri pertamanya juga nggak buka komunikasi sama Ibu. Artinya memang nggak tahu sama sekali. Oke.
Nah dari sini Bu Eda datang ke Tawakal, kan ada yang ingin Ibu Eda perbaiki dari diri sendiri. Nah Bu Eda saya kasih waktu nih, mungkin Bu Eda bisa mau langsung tanya Pak Ustadz mengenai apa saja, silakan.